Setelah Qin Yichen menjelaskan, Lin Bai melihat sekelompok orang yang dibawa oleh Poseidon, Dewa Laut. Setelah pemikiran singkat di benaknya, dia segera mengerti alasan mengapa sudut mulut Qin Yichen terangkat. Kelompok orang ini sangat memuji yang palsu. Bukankah hal ini lebih menyenangkan daripada menggoda orang lain? Semakin Lin Bai melihat penjelasan tergesa-gesa dari orang-orang itu, semakin menarik perasaan Lin Bai, dan sudut mulutnya sedikit naik. Orang-orang ini sangat menyenangkan. Setelah putaran pujian lainnya, Heaven Stealing Sage memindahkan manik Rongzi di tangannya dengan bangga. Halo kuning pucat menyebar dan menempel pada tirai tipis. Kalian semua perhatikan aku baik-baik. Ini adalah efek dari mencuri harta Tuhan. Jika ada di antara kalian yang berani meragukannya, aku akan mematahkan kakimu lain kali. Meskipun Heaven Stealing Sage telah menggerutu untuk beberapa poin, dan kemajuan kekuatan ini juga sangat lambat, setiap langkah sangat solid. Fondasi basis kultivasinya kokoh, dan sangat kuat. Jika Anda benar-benar ingin menggerakkan tangan Anda, Heaven Stealer ini juga merupakan karakter yang rumit, dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Saat tangan pencuri surga mengangguk dan meletakkan benda itu di tangannya di atas tirai tipis, sebuah lubang seukuran mulut mangkuk muncul. Dewa Laut Poseidon di kejauhan juga kagum. Aku tidak menyangka bahwa harta yang mencuri tangan surgawi ini benar-benar bagus. Dia bisa memecahkan tirai tipis yang tidak bisa aku pecahkan. Ares, sang dewa perang, hanya memandangnya dengan enteng dan tidak berkomentar apapun. Dia hanya diam-diam meminta bantuan kepada orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya lagi, dan meminta mereka untuk membuat portal satu langkah di belakangnya. Selama ada sesuatu yang aneh di sini, dia akan segera melarikan diri. Bayangkan saja apa yang terjadi di sini kemarin. Poseidon, Dewa Laut, dengan santai membiarkan alam rahasia ini menyerang balik, hampir menenggelamkan keduanya di lautan. Meskipun metode mencuri tangan suci surga tampaknya sangat indah, jika ada kelalaian yang memicu serangan balik dari alam rahasia, itu akan menjadi sedikit lebih ganas daripada pertempuran kemarin. Mengintip Qin Yichen, Ares, Dewa Perang, bertanya melalui transmisi suara. Feng, apa yang akan terjadi jika benda ini berbalik? Qin Yichen melihat kembali ke Ares, Dewa Perang, dan sebelum dia bisa berbicara, Qin Yichen mundur selangkah dan menghilang bersama Lin Bai. Ares, Dewa Perang, mundur selangkah bahkan tanpa memikirkannya. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk mengingatkan Poseidon, Dewa Laut. Cepat dan bawa orang-orangmu pergi, pasti ada perubahan di sini. Anak itu Feng sudah melarikan diri. Poseidon, Dewa Laut, sedikit bingung, bukankah ini normal? Melihat hari masih begitu biru, tanah masih begitu damai. Di mana ada pemandangan mengerikan dari serangan kemarin? Tidak, jangan berbohong. Sebelum kata-katanya selesai, mata Poseidon melebar tajam. Karena dia melihatnya, seluruh dunia seolah tertutup lapisan asap. Ada rasa kebingungan. Dan orang-orang ini semua dengan seksama mengamati tirai tipis, tidak memperhatikan perubahan di sekitar mereka sama sekali. Poseidon, Dewa Laut, masih memiliki sedikit pemikiran untuk tetap tinggal. Dia mengangkat tangannya secara langsung, mendesak kartu truf dari tangan suci pencuri surga dan yang lainnya. Dan dalam sekejap mata, orang-orang ini meninggalkan dunia rahasia. Saat dia baru saja pergi, tiba-tiba, seluruh dunia menjadi abu-abu. Dengan sedikit keberuntungan, Poseidon, Dewa Laut, melompat keluar dari air suci, dan orang-orang yang telah memasuki alam rahasia mengikutinya. Sage pencuri surga memandang manik Rongzi di tangannya, dan tenggorokannya tiba-tiba tersedak. Tuan Dewa Laut, mengapa ini? Ini bukan pertama kalinya tangan pencuri surga bekerja sama dengan Dewa Laut, mengetahui bahwa ini adalah kartu truf terakhir mereka untuk melarikan diri. Tapi dia jelas tidak melakukan kesalahan sebelumnya. Lubang seukuran kepala telah ditambahkan ke tirai cahaya. Selama dia mengendalikan kekuatan iman, dia bisa mengeluarkan kotak itu kapan saja. Tetapi pada saat kritis inilah dia dibawa kembali, yang membuatnya merasa tertekan dan bingung pada saat yang sama. Biaya untuk mengaktifkan kartu-kartu ini tidak sedikit, dan Poseidon, Dewa Laut, tidak akan mendesaknya tanpa alasan dan membuang-buang sumber dayanya. Poseidon, Dewa Laut, memiliki wajah dingin ketika dia melihat Ares, Dewa Perang, Qin Yichen, dan Lin Bai, yang sudah duduk di rumah, dan hati mereka menjadi khusyuk. Aris, apa maksudmu? Selama kita mengambil barang-barang di alam rahasia ini, kita akan menarik serangan balik. Tidak peduli apa artinya, itu akan menarik ratusan kali serangan balik. Kalau begitu, bagi kita, bukankah ini eksistensi yang tidak akan pernah bisa kita sentuh? Ares, Dewa Perang, meletakkan cangkir teh dan memandang Poseidon, Dewa Laut. Yah, jadi aku memutuskan untuk menyerah. Sudut mulut Poseidon berkedut, dan hatinya sangat enggan. Sebagai dewa utama, dia sebenarnya pemalu di depan alam rahasia. Ini bukan gayanya, juga bukan gaya Ares, Dewa Perang. Katakan padaku mengapa, apakah kamu menemukan sesuatu? Poseidon, Dewa Laut, menatap Ares, Dewa Perang, dan ingin mengetahui berita penting darinya.
Tapi tidak peduli bagaimana dia bertanya. Ares, Dewa Perang, hanya menggelengkan kepalanya. Jelaskan pada Poseidon. Bagaimana cara menjelaskan? Perubahan dalam 3 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai gempa bumi. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa karena angin, Anda telah memutuskan untuk belajar strategi? Ini hanya menciptakan lebih banyak masalah bagi angin. Ares, Dewa Perang, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami telah melakukan yang terbaik, dan tidak ada penyesalan dalam hal ini. Bagus. Jika Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu, mengapa Anda memasukkannya ke dalam hati? Apakah cukup untuk makan, atau tidak ada yang benar-benar dilakukan? Jika kamu benar-benar merasa bebas, aku hanya membutuhkan seorang tukang di kuil perang suci. Mengapa kamu tidak menggantinya? Itu masih lelucon yang akrab, tetapi semakin Poseidon mendengarkan, semakin dia merasa tidak enak. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara bagi dua dewa utama kita untuk bergabung? Hanya mengandalkan alam rahasia belaka ini, hanya mengandalkan gadget kecil ini. Aku tidak setuju. Qin Yichen perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya, menggenggam kedua tangannya, dan meletakkannya di pangkuannya, dan kemudian dia melihat Poseidon, Dewa Laut. Sebenarnya, Junior, aku punya beberapa metode untuk mengambil harta karun di alam rahasia ini dan menyerahkannya kepada dua orang dewasa. Hanya saja metode ini agak merepotkan, dan perlu beberapa sumber daya. Poseidon, Dewa Laut, tiba-tiba menyala, datang langsung ke Qin Yichen, dan memandang Qin Yichen dengan merendahkan. Oke. Sumber daya apa yang kamu inginkan? Aku, Seagot, berjanji untuk menyiapkannya untukmu. Jika kamu membawa harta di alam rahasia, jika kamu suka, aku akan memberimu bidang bintang untuk kamu khotbahkan. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan memberimu 2 bintang sebagai kompensasi untukmu. 2 bidang bintang layak untuk Poseidon, Dewa Laut, dan bidikan mereka dapat digambarkan sebagai boros. Qin Yichen bangkit setelah keheningan singkat. Kalau begitu tunggu 3 jam lagi. Retret hari ini lebih awal. Dan serangan balik dari alam rahasia baru saja disentuh, jadi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Aku akan mempersiapkan semuanya sekarang. Setelah 3 jam, aku akan mengundang Lord Sigat dan Lord Worgat untuk memasuki dunia rahasia bersamaku. Keluarkan harta karun itu.